Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral muslimina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kelak nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang beruntung, sukses, tidak menjadi orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapa orang yang merugi itu? Kemudian sahabat mengukur kerugian itu adalah kerugian duniawiyah, sehingga mereka mengatakan al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang rugi itu yaitu orang yang tidak punya duit dan tidak punya barang. Karena kalau sistem dagang, kalau duitnya habis jadi barang, kalau barangnya habis jadi duit. Itu jawaban para sahabat. Tetapi Rasulullah SAW ingin memberitahu kepada mereka, mengajarkan kepada mereka, kepada kita semua selaku umatnya, kerugian yang hakiki, kerugian yang tak bisa kembali lagi. Kalau orang dagang rugi bisa balik lagi, sistem pembukuannya diatur, caranya diatur, bagaimana cara yang baik, pembukuannya akan pulih kembali, akan jadi baik kembali. Tetapi kalau sudah rugi urusan akhirat, ini sudah kebangkrutan, kerugian yang tidak akan bisa pulih. Nabi mengatakan kepada mereka, para sahabat, otomatis kepada kita semua, Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang rugi umatku itu, yang rugi itu nanti man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat bi salatin, dengan pahala salat yang banyak, bukan salat yang wajib. Kalau salat yang wajib sudah merupakan satu kewajiban, tetapi salat yang sunnah, salat duhanya, salat rawatibnya, salat malamnya, banyak sekali dia punya amalan salat tersebut. Wa siyamin, yang dimaksud dengan puasa bukan puasa wajib, tetapi puasa-puasa yang sunnah, Senin, Kemis, kemudian puasa bulan-bulan yang mulia. Banyak sekali ini orang gemar berpuasa, gemar sholat, sehingga mempunyai tabungan yang banyak di akhirat. Nggak cukup itu, kata Rasulullah, zakah, yang dimaksud dengan zakah ini juga bukan zakat yang wajib, tapi zakat yang sunnah, itu sodakoh, gemar bersodakoh, menyantuni, memberi orang-orang. Jadi luar biasa dia punya pahala itu, sangat banyak sekali. Tetapi kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akal mal hadza wa safak dam hadza wa dharab hadza. Tetapi dia datang juga dosanya banyak, bahkan dosanya berkaitan dengan manusia, dengan makhluk. Dia dulu di masa hidup di dunianya banyak menyakiti orang, menjengkelkan hati orang, syatam,
mencaci maki si fulan, si A, si B. Ghadhaf, menuduh dengan tanpa bukti. Kemudian makan hartanya orang dengan korupsi atau lain sebagainya, merugikan orang dalam perdagangan, dalam muamalahnya. Nggak cukup itu, membunuh juga, ada andil dalam membunuh, memukul dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang merugikan orang itu ketika di dunia mungkin orang nggak bisa balas karena takut kalah power, kalah misalnya dia punya kekuatan, punya kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi di akhirat nanti tidak ada, semua akan menuntut itu. Kemudian ketika di hadapan Allah, diadili oleh Allah, dibayar ganti rugi mereka, orang yang dirugikan di dunia itu dibayar. Tapi bayarnya bukan dengan duit, dengan harta, tidak, dengan pahala amal solehnya itu. Amal sholatnya, dia yang sholat, dia yang capek sholat, capek puasa, capek sodakoh, tetapi yang menikmati pahalanya orang yang dirugikan, orang yang pernah dizalimi. Maka kata Nabi, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Si A diberikan hasanah, amal kebaikannya, pahala dari amal kebaikannya, si B, si C, terus. Karena banyak yang nuntut, kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yughdhama alaih. Kalau pahalanya habis, sudah minus, nol, kosong, tinggal dosa saja yang banyak. Tapi yang nuntut masih banyak. Si A, si B, si banyak lagi yang menuntut masih. Sehingga yang diberikan nggak ada. Bagaimana? Kata Nabi, ukhidha min khotoyahum. Diambilkan dosa mereka, orang yang dizalimi di dunia, orang pernah dirugikan, yang pernah dipukul, yang pernah dicaci maki, itu diambil dosanya. Jadi bayangkan mereka yang bermaksiat, tapi yang merasakan dosanya orang ini, orang yang pernah dizalimi, orang yang menzalimi itu. Diambil dosa-dosa mereka menurut kadar Allah yang tahu. Kemudian setelah diambil, diberikan kepada orang tersebut, Fumaturiha finnar. Kata Nabi, setelah itu disiksa dengan dosa-dosanya dia sendiri dan dosa-dosanya orang banyak. Jadi orang lain yang berdosa yang merasakan siksanya orang tersebut. Sebaliknya dia yang beramal soleh yang merasakan nikmat pahalanya orang lain yang pernah dirugikan. Jadi selama masih kita hidup di dunia, diberi panjang umur, sekarang ini kita masih alhamdulillah hidup, maka selesaikan urusan-urusan kita dengan orang lain yang kita pernah menzalimi, kita pernah mengambil, kita pernah minta maaf, kembalikan. Karena dosa dengan sesama manusia ini urusannya lebih ribet, lebih rumit daripada dosa dengan Allah. Kata Imam Hasan al-Basri, la in talqallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu ahwan 'alaik min an talqahu bi dzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Kata Imam Hasan al-Basri, kalau kamu nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang banyak. Jadi bukan 70 itu hanya satu kiasan akan dosa yang banyak. Dosa yang banyak, tapi kaitannya dosa ini antara engkau dengan Allah. Urusannya masih lebih mudah daripada kamu menghadap Allah dengan dosa yang sedikit, tapi kaitannya dengan sesama manusia. Mumpung hayat masih dikandung badan, kita selesaikan sehingga kita nantinya tidak menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Inna hasanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.